Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Prawiti, NIM 4118072 dari kelas Ekonomi B. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UTS dari Bapak Bahtiar Effendi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Yang pertama, ada asas-asas berdasarkan pasal 21 KHES. Yang pertama ada asas ikhtiari. Asas ikhtiari ini setiap akad yang dilakukan atas kehendak para pihak terhindar dari unsur-unsur keterpaksaan, atau dalam hal lain kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak dapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang tidak sah atau salah. Misalnya, pada transaksi jual beli tanah. Nah, si penjual tanah ini harus dengan rela menjual tanahnya, bukan karena dipaksa oleh saudaranya atau pihak-pihak manapun. Selanjutnya yang kedua ada asas amanah. Asas amanah ini merupakan bentuk perjanjian yang hanya bergantung pada kejujuran dari pihak lainnya. Dan misalkan ada salah satu pihak yang mengetahui atau lebih cerdas mengetahui informasi tentang objek akad tersebut, maka si pihak yang mengetahui objek akad tersebut harus memberikan informasi kepada si pihak yang tidak mengetahui tentang objek akad tersebut. Misalkan pada transaksi jual beli, misalkan ada suatu barang sapi, misalkan sapi ini cacat. Nah, si penjual kan mengetahui bahwa si sapi ini cacat, Mbak. Nah, maka seharusnya si penjual ini memberitahu kepada si pembeli bahwa kondisi sapi ini itu cacat, seperti itu. Nah, selanjutnya ada asas ihtiyati atau kehati-hatian. Nah, setiap melakukan transaksi harus dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. Contohnya, pada akad kerjasama harus dipertimbangkan antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan awal. Selanjutnya ada asas luzum, jelas dan tidak berubah. Nah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan diperhitungkan dengan cermat, sehingga terhindar dari praktek spekulasi dan maisir. Nah, nilai objek jual beli atau proporsi bagi hasil itu pun tidak berubah, tidak boleh berubah. Misalkan pada akad perjanjian hutang, kreditor memberitahu dengan jelas hak dan kewajiban si nasabah dalam melunasi hutang-hutangnya tersebut. Selanjutnya ada asas saling menguntungkan. Asas saling menguntungkan ini merupakan suatu prinsip yang mengedepankan kepentingan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi saja, namun harus kepentingan bersama atau keuntungan bersama. Tidak ada yang dirugikan salah satu pihak manapun. Misalkan ada transaksi jual beli, si penjual dalam menjual barang dagangannya itu tidak boleh mengambil keuntungan yang sangat banyak dan merugikan si pembeli tersebut. Selanjutnya ada asas taswiyah atau kesetaraan. Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang berakad terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan hasil dalam akad yang dibuatnya. Misalkan dalam akad perjanjian antara kedua belah pihak memiliki kewajiban satu pihak memberi modal dan satu pihak lainnya mengelola. Kemudian kedua belah pihak tersebut membuat suatu usaha. Nah, di mana hasil dari usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan awal dan terjadi kesetaraan antara kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya ada asas taisir atau kemudahan. Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan akad tersebut atau perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan awal. Contohnya, dalam membuat perjanjian harus dengan kesepakatan bersama, tidak boleh ditentukan oleh salah satu pihak saja, namun harus bersama-sama agar tidak menimbulkan kesulitan pada salah satu pihak tersebut. Selanjutnya ada asas transparansi. Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
Transparan juga dapat diartikan tidak ada tipu muslihat di dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Misalkan, pada suatu akad perjanjian hutang harus dijelaskan secara transparan mengenai hak dan kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah kepada kreditur. Selanjutnya ada akad kemampuan, asas kemampuan. Asas kemampuan ini asas terakhir, yang artinya setiap akad itu dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak yang melakukan akad tersebut. Misalkan, pada akad kerjasama ada dua pihak yang membangun suatu usaha. Nah, satu pihak itu hanya memiliki dana, tapi tidak memiliki kemampuan. Kemudian ada pihak lainnya memiliki kemampuan atau keahlian, tapi tidak memiliki dana. Nah, kedua pihak ini kemudian melakukan kerjasama dengan kemampuan mereka masing-masing untuk membangun suatu usaha. Kemudian ada soal yang kedua mengenai kaidah usul fikih yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan bagaimana sih mengaplikasikannya. Nah, jawabannya ada kaidah yang pertama, ada idza batalah syai'a batolama fi domnihi, yang artinya apabila suatu transaksi itu batal, maka akan batal secara otomatis diktum-diktum dalam transaksi tersebut. Misalkan ada seseorang yang membeli rumah kepada pemiliknya. Ketika salah satu membatalkan transaksi pembelian rumah tersebut, maka si pembeli memulangkan rumah tersebut dan si pemilik rumah memulangkan harga rumah tersebut. Kaidah yang kedua ada al-ahraju bidomanu, yang artinya manfaat suatu benda adalah faktor pengganti kerugian. Misalnya, seseorang mengembalikan seekor sapi yang belum lama dibelinya kepada si pemilik sapi karena ternyata sapi tersebut itu cacat. Nah, pemilik sapi tidak boleh menuntut penghasilan sapi ketika sudah di tangan pembeli, sebab mempekerjakan sapi itu merupakan hak dari si pembeli. Kaidah yang ketiga ada al-ajru wal domanu la yajtami'ani, yang artinya pemberian gaji atau upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak dapat disatukan. Contohnya, bila seseorang merental mobil truk untuk angkutan barang, kemudian ia membebani muatan truk tersebut melebihi dari yang ditentukan oleh mobil truk tersebut. Maksudnya muatan tersebut itu berlebihan, maka penyewa mobil harus memperbaiki mobil truk tersebut dan tidak membayar sewanya. Yang ketiga, ada perbedaan adam al-tadlis dan adam al-gharar. Adam al-tadlis itu adalah sebuah kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapat keuntungan yang banyak dengan cara menipu pihak yang tidak tahu. Kemudian yang kedua ada adam al-gharar. Sedangkan adam al-gharar ini adalah setiap bentuk muamalah yang tidak boleh ada unsur tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, sehingga menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu transaksi tersebut. Nah, perbedaan kedua ini antara adam al-tadlis dan adam al-gharar. Nah, pada adam al-tadlis ini informasinya tidak lengkap, hanya diketahui salah satu pihak saja dan satu pihak itu tidak mengetahui mengenai objek akad ini. Sedangkan adam al-gharar informasinya itu tidak lengkap, dialami oleh kedua belah pihak. Pertanyaan yang keempat itu mengenai suatu akad dikatakan sah, fasid, dan batal. Nah, suatu akad dapat dikatakan sah demi hukum jika akad tersebut memenuhi syarat-syarat akad atau perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu yang ada dalam objek akad, kemudian suatu sebab yang halal, dan suatu akad dapat dikatakan fasid demi hukum jika tidak memenuhi rukun dan syarat akad atau adanya penyimpangan dalam akad. Yang ketiga, suatu akad dapat dikatakan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat objektif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, yaitu suatu hal tertentu
dan sebab yang halal. Soal yang kelima itu mengenai 9 prinsip utama dalam bermuamalah. Yang pertama ada Adam al-Tadlis. Adam al-Tadlis ini itu salah satu pihak tidak mengetahui informasi mengenai objek akad. Nah, seharusnya kedua belah pihak ini harus mengetahui mengenai objek akad tersebut. Dan misalkan ada salah satu pihak yang mengetahui, maka yang mengetahui ini harus memberitahu yang tidak mengetahui agar keduanya ini mengetahui. Yang kedua ada Adam al-Gharar. Adam al-Gharar ini dalam bermuamalah itu harus memegang ini, karena dalam Adam al-Gharar ini tidak boleh ada penipuan yang akan merugikan salah satu pihak. Yang ketiga ada Adam al-Maisir. Adam al-Maisir ini artinya tidak boleh mengandung judi. Maksudnya akad ini tidak boleh mengandung judi. Misalkan ada perjanjian kemudian mengandung judi, kan timbulnya akan merugikan salah satu pihak. Selanjutnya yang keempat ada Adam al-Ihtikar wal al-Taksir, atau tidak boleh adanya penimbunan. Dalam bermuamalah tidak boleh menimbun objek akad yang akan menyebabkan berkurangnya barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya ada Adam al-Zum atau aniaya. Dalam bermuamalah juga tidak boleh ada unsur aniaya di dalamnya. Maksudnya dalam suatu akad tidak boleh terjadi penekanan antar satu pihak dengan pihak yang lainnya yang menimbulkan kerugian salah satu pihak tersebut. Selanjutnya ada musyarakah. Dalam bermuamalah itu harus memegang prinsip kerjasama dan terutama saling menguntungkan. Tidak boleh salah satu itu dirugikan. Selanjutnya ada al-birru wal al-taqwa. Dalam bermuamalah harus memegang prinsip ini, prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada prinsip takaful al-ijtimal atau saling menanggung. Nah, prinsip ini artinya antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad atau suatu perjanjian, apabila terjadi sesuatu terhadap objek akad yang harus ditanggung secara bersama-sama. Maksudnya kalau misalkan untung ya ditanggung bersama, dibagi bersama, rugi ya harus ditanggung bersama, apapun resikonya harus saling menanggung bersama. Yang terakhir ada Adam al-riba atau tidak boleh mengandung riba, karena riba itu haram. Jadi dalam Islam itu riba itu dilarang karena itu sangat merugikan salah satu pihak. Jadi yang satunya untung banyak tapi yang satu merasa dirugikan. Nah, di sini itu dilarang, dalam prinsip ini itu dilarang. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas jawabannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.